Oke. Bukan salah atau benar, tetapi respon. Kita baca 1 Korintus 2. Yuk, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi. Jadi bukan di sini tempat kita ngoreksi. Nggak benar tuh. Salah tuh. Saya nggak gitu. Dia nggak gitu. Tetapi respon hati kita kepada firman. Amin. Ini semuanya ada arti semua. Saudara, lalu ini apa? Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Oke, Efesus 4:22, yaitu bahwa kamu ya berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya, terus oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi orang bilang ikut KTM udah berubah, langsung berubah. Kita bukan Spiderman yang langsung berubah. Kita manusia, proses untuk berubah. Tapi bisa nggak mengalami perubahan? Bisa. Makanya dibilang perubahan bukanlah perubahan. Artinya dia bisa ngomong perubahan, tapi saya nggak melihat terjadi perubahan dalam hidupnya. Sudah 5 kali berkata hidupnya begitu aja, nggak ada perubahan, apalagi berbuah berdampak. Jadi kita berkata buat apa? Hanya represi. Sudah, sayang. Waktunya kita buka hati untuk Tuhan bicara. Amin. Supaya kita pulang nggak sama kita. Baik Bapak Ibu, di slogan-slogan kita, dan nanti saya akan melayani bersama dengan tim. Artinya mereka juga sudah berulang-ulang kali untuk mengikuti dan mereka sudah mengalami itu. Saudara ya, apa yang dimaksud dengan KTM? KTM itu kebenaran Tuhan mengubahmu. Tidak ada kebenaran dalam dunia yang bisa mengubahkan manusia selain firman Tuhan. Saya mengalami, saudara, maka saya mengalami. Kalau saya ngomong doang, saya tidak mungkin bisa karena saya mengalami itu. Ya, nah, saudara, di sesi hari ini adalah sesi keselamatan. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang baru bertemu dengan saya, bertemu dengan pembicara-pembicara hari ini, lalu pelayan-pelayan Tuhan. Ya, saya Ibu ini Gembala Sidang GBBK Jakarta, owner juga Yayasan Impian Anak Bangsa yang disebut IAP Ministries. Kami punya panti asuhan ada di Entikong, Kalimantan Barat, ada di Jakarta. 2012 kami membuka dan hampir sekitar ada 70 anak yang sudah layani, dan anak-anak sekarang sudah berpencar-pencar, mereka diutus dan berbuah. Lalu saya juga sebagai istri, ada 3 anak, suami saya Bapak Tio Wicaksono, hari juga pembicara. Ya, pembicara khusus sesi yang memang Pak Gem alami. Ya, saya bilang khotbah yang kuat adalah khotbah yang dialami. Jangan kita bisa bicara dulu, tapi kita mengalami dan impartasikan, bagikan itu kepada banyak orang. Saudara, nah, saya asli orang Dayak, ya, suku Dayak, suami saya dari Madiun. Dan saudara, pelayan-pelayan Tuhan hari ini adalah memang ada anak-anak saya, ada ponakan-ponakan saya, ya, ada tim dari pengurus gereja, ya, dari ya, memang mereka dengan istri dan anaknya mereka juga setia yang mengikuti jejak Pak Gembala Bu Gembala. Nah, di sini ada lagi ikuti jejak ya, keluarga Pak Raymond ya, Pak Raymond sebagai pembicara, jadi sekaligus membantu pembina juga. Saudara, nggak apa-apa, kita ini hamba, tulus, geset, nggak ada apa-apa, saudara. Apapun dalam kita dengan senang hati. Ya, kami kalau misi di Kalimantan, saudara, tidak bisa kita minta tempat tidur yang enak, makan yang enak, atau jalan yang enak. Semuanya itu bertentangan dan beda dengan apa yang di Jakarta. Tapi kami suka cita, karena jiwa mengalami kasih kuasa dan kebenaran Tuhan. Oke, baik, Bapak Ibu, saya juga pengurus Sanggar Dayak Barike. Kita juga ada kafe, ada kedai, itu pelayanan khusus masyarakat, ya, pelayanan di masyarakat. Lalu saya juga pengurus Dewan Adat Dayak di DKI. Saya juga ketua lembaga perempuan Dayak yang ada di DKI. Saudara, semua itu yang saya alami karena saya sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Makanya jalan itu dilurus terus. Karena jalannya diikuti dengan Tuhan. Diluruskan setelah saya bertobat. Ya, saudara ya. Oke, baik. Hari ini kita belajar sesi yang pertama tentang keselamatan. Bapak Ibu bisa buka, ada makalah juga, ada di slide kita juga, ya. Nah, saudara, bicara keselamatan di dalam dunia ini tidak ada orang yang tidak butuh keselamatan. Amin. Orang tua kalau berpesan pada anaknya, selamatnya kau nanti, ya, anak kau ya, terus doa ibu menyertai kamu ya nak, ya, supaya kamu
kamu selamat sampai tujuan. Semua orang butuh selamat. Begitu lahir dia ada keselamatan, ya selamatan. Begitu orang membutuhkan keselamatan, saudara. Dan tidak ada banyak orang di dunia ini hanya mengerti keselamatan di dalam surga. Tidak ada banyak orang yang mengerti, tetapi ada banyak orang yang mengerti memang keselamatan di dalam dunia saja. Bahkan kita tidak selamanya di dalam dunia, karena dari tanah, dari debu kembali ke tanah dan debu. Tetapi kita sudah persiapkan belum keselamatan kita setelah kita tidak tinggal di dalam dunia, tinggal dalam kehidupan yang kekal, saudara ya. Nah, jika saudara dipanggil Tuhan, ya kita tidak tahu waktunya Tuhan, tua muda, ya kita tidak tahu. Apakah saudara yakin saudara masuk surga? Pertanyaan hari ini, saudara yakin nggak saudara masuk surga? Yang menjemput saudara itu siapa? Ya, Pak Gembala, kami tim benar-benar sering mengalami orang di ICU. Orang-orang di ICU pernah ketakutan, takut mati. Jadi orang di dunia ini ada dua ketakutan: takut mati, ya, takut ditelepon sama apa? Nangis, dan itu orang takut, saudara. Ya, orang takut, saudara, karena merasa apa? Merasa kita berhutang. Nah, kita kalau nggak percaya kepada Tuhan, kita berhutang, dan kita masih takut mati. Kemana kita mati? Saudara, nah, ada banyak orang nggak tahu ini, saudara. Ada banyak orang nggak tahu, dia hidup baik aja lah. Entar udah mah dia aja pada buat tobat. Kalau kita tahu punya kesempatan masih bisa tobat, ya. Kalau waktunya masih ada, kita melihat bencana-bencana sekarang. Tiba-tiba ribuan orang meninggal di Myanmar. Dalam waktu sekejap, ribuan orang meninggal karena gempa. Ya, kita nggak tahu siap nggak dia saat itu dipanggil. Itu dikatakan Tuhan sudah seperti itu. Dia tidak. Dari mana saya kasih renungan di gereja, gereja. Kita tidak perlu tahu kapan Tuhan sudah datang, tapi kita jaga-jaga. Kita siap nggak? Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang tidak tahu bahwa keselamatan itu adalah yang sudah nanti tidak tinggal dalam dunia. Nah, manusia butuh keselamatan bukan saja untuk masa sekarang, saudara, tapi untuk hidup mendatang, hidup sesudah kematian. Ya, nah, kata diselamatkan, selamat dalam bahasa Yunani ada sojo, ya, soteria, saudara, artinya menyelamatkan, membebaskan, mengamankan, melestarikan, menyembuhkan, pemeliharaan, pembebasan, penyembuhan. Berarti kita semua udah ikut paket kita bebas. Saudara, keselamatan itu kita benar-benar lepas dan bebas. Kita sudah tenang, saudara. Kita sudah aman karena kita sudah menerima kehidupan yang kekal sebagai keselamatan. Nah, apakah hidup yang kekal itu, saudara? Ya, inilah hidup, ya, joy, saudara, ya, yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau siapa? Di huruf besar ini, bahwa mereka mengenal Yesus, ya, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, di sini saudara, engkau ini adalah Bapa satu-satunya adalah Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Jadi kita kenal kepada Bapa, ya, misalnya kok saudara nih datang ke kampung ini, saudara nggak bisa datang kucuk datang nyampe ke alamat yang ini. Saudara pasti minta antar ke orang yang tahu, benar? Kesasar nggak? Saudara kalau ke kampung ini ada yang nganterin, yang udah tahu jalan ke rumah kampung ini, saudara kesasar nggak? Nggak mungkin kesasar, saudara. Tapi saudara tiba-tiba ketemu di jalan, ya, dia ada ngomong, saya tahu kok. Saudara ikut, bisa sampai nggak? Nggak kenal budi jadi nggak kenal, apalagi rupanya. Kita pergi ke tempat Bapa, rumahku di rumah Bapa banyak tempat, ya, Bapa yang menciptakan kita, saudara, mengutus anaknya ke dalam dunia untuk menjemput kita, mengantar kita kepada Bapa. Kalau tidak kepada Tuhan Yesus, di dalam kolongan ini tidak ada yang bisa nganterin kita ke surga. Itu bahwa kita sesat. Dia nggak tahu yang ke surga. Hanya Tuhan Yesus yang tahu. Yang punya kunci. Zamannya itu Bu Pendeta, agama itu semua benar itu. Semua baik ya itu agama, betul. Tapi yang tahu kunci surga tidak semua. Saudara, tidak semua, saudara. Nah, saudara, yang pertama konsep Alkitab menurut
Alkitab, konsep keselamatan, saudara. Di sini dikatakan bahwa Roma 3 ayat 23, kita katakan sama-sama, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia telah berbuat dosa dan akibatnya hidup di luar kerajaan Allah. Akibatnya hidupnya dikuasai oleh dosa. Yang tadi saya bilang, karena kita belum ketemu Tuhan, hidup kita amburadul, ya, hidup kita pokoknya semau-maunya kita, karena kita tidak ada yang nuntun. Menurut kita itu pada yang sudah benar, menurut kita itu sudah baik, tapi ujung-ujungnya itu adalah kebinasaan. Nah, akibatnya saudara, hidup kita di luar dari kebenaran Tuhan. Nah, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada orang dalam dunia ini tidak berdosa, meskipun dia suka bersedekah. Kita ini dilahirkan dari keturunan Adam dan Hawa sudah berbuat dosa. Sejak di Taman Eden dia sudah melakukan pelanggaran, dia melakukan dosa sehingga dia melahirkan keturunan termasuk saudara dan saya. Dosa itu sudah ada, tidak bisa kita menghindar dari dosa. Makanya anak kecil nggak diajar bohong bisa bohong, nggak diajar curi kok bisa curi, duit mamanya diambil, karena ada akar dosa. Nah, akar dosa itu harus kita buang, saudara. Harus kita hancurkan. Nah, kerajaan kegelapan, ya, dosa sama juga dengan melanggar hukuman Allah, ya, dan kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi kita mau datang kepada kerajaan Allah, bangunan Allah, kita itu dihalang. Jadi kayak jembatan. Ini sungai, ini jembatan, mau ke nyebrang ke seberang, itu nggak ada jembatannya. Kita tuh kalau nyebrang, dia tuh jago-jagonya berenang bakal anyut kalau airnya deras, saudara. Tapi kalau ada jembatan membawa kita ke seberang, itu pasti selamat. Kita kalau datang ke surga kepada Bapa, kita harus ada yang mengantarkan supaya jalan kita tidak masuk jurang. Nah, selanjutnya, sejak manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua manusia jadi berdosa. Dosa itu menyimpang dari sasaran. Saudara, kalau Adam dan Hawa itu dulu tidak memakan buah pengetahuan kekayaan itu, kita sebenarnya mungkin hidupnya udah nggak berdosa. Tapi kenapa Tuhan izinkan? Kenapa si Hawa itu diciptakan oleh Tuhan untuk Adam sebagai penolong? Kan pertama Adam diciptakan. Nah, begitu semuanya sudah jadi, ya, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, manusia semua sudah jadi, makanan, binatang, terang dan gelap, semua laut dan bumi semua sudah jadi. Tuhan lihat semuanya itu baik, siap, manusia lahir itu sudah siap. Tapi dia melihat Adam itu tidak punya teman, dia tidak sanggup untuk menguasai apa yang Tuhan sudah ciptakan. Lalu saat Adam tidur, dia ambil tulang rusuknya, dia hembus pakai tanah. Tuhan menciptakan kita pakai rohnya, dihembus oleh tanah. Dia ambil tanah, dia hembus oleh rohnya, dan kita jadi. Kan bisa habis, saudara, ya. Saya mau coba nanti bisa DM dari tanah biar jadi ini, bukan, ya. Nah, saudara, lahir tuh Adam, lalu dia melihat Adam itu belum penolong, dilahirkannya lah Hawa sebagai penolong dan tulang rusuknya. Makanya kalau istri lebih dari satu itu tulang rusuk orang lain, ya. Tulang rusuk itu cuma satu. Manusia yang buat tulang rusuk banyak, ya. Apapun persoalan yang terjadi, suami istri setia sampai mau memisahkan. Amin. Kan itu tulang rusuknya dipertemukan Adam dan Hawa. Nggak ada lagi tuh si Hawa yang lain, si Hawa nggak ada. Ya, itu udah setimpal. Ya. Nah, lalu lahirlah tuh si Hawa. Itu si Hawa lahir. Pesan tuh Tuhan, semua dalam tanah ini boleh kalian makan, boleh kalian kelola dan menjadi penguasa kalian. Tapi kan bahwa dalam dunia ini ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang baik, ada yang tidak baik. Dan ternyata iblis memakai ular untuk membujuk. Oh, tengoklah itu buah itu, sedap di tangan. Apalagi kau makan itu, kau seperti Allah, kau seperti Tuhan. Kau bisa membuat apapun yang Allah membuat, kau bisa buat. Kau makan buah itu, jadi kau seperti Tuhan. Nah, itu kan pengalaman dalam dunia. Ya, laki-laki merayu cewek, cewek merayu laki-laki. Jadi sekarang kalau saya merayu cewek cowok sama, sudah ya. Jadi gara-gara dia itu, bukan.
Allah kita semua jadi keturunan yang berdosa. Makanya tadi di dalam Roma 3 ayat 23 kita katakan tidak ada maksud tidak ada dosa. Nah, dosa sama dengan kita menyimpang dari sasaran. Nah, yang selanjutnya yang B, akibat dosa apa? Hubungan manusia dengan Allah terputus, ada jurang yang memisahkan kita dengan Allah, yaitu hukuman kekal, neraka yang mengerikan. Jadi saudara harus percaya ada baik dan jahat, ada kebenaran dan tidak benar, surga dan neraka. Bu Pendeta, memang udah ada orang yang ke surga, itu bukan urusan kita. Kita tidak perlu tahu, tapi kita siap belum? Ya. Nah, lalu saudara, Roma 6 ayat 23 katakan sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Usaha manusia sia-sia, agamakah itu, kesalehanlah itu, ya semuanya ditutup, suci semua kelihatannya. Perbuatan baik, setiap hari berbuat baik. Saudara bukan tidak boleh berbuat baik ya, itu buah iman. Itu dampak kebenaran. Jadi itu harus dilakukan karena Yesus pun melakukan perbuatan itu. Ya, kita harus melakukan perbuatan baik. Itu adalah firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Tapi jangan sampai perbuatan baik itu tidak sebagai acuan kita masuk surga, nggak bisa. Ya. Nah, saudara, ilmu pengetahuan, kita jadi orang pintar. Semua tidak dapat menebus dosa manusia, saudara ya. Dan keselamatan tidak dapat diusahakan oleh manusia sendiri. Keselamatan adalah anugerah dari Allah semata-mata. Ya, kita baca Efesus 2 ayat 8. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu kasih karunia pemberian Allah. Caranya gimana Bu Pendeta? Saudara buka hati. Saudara pernah enggak mengaku dengan mulut dan mengundang Yesus dan mati secara pribadi? Kalau dulu saya saudara dari sekolah minggu, saya rajin ke sekolah minggu. Sampai SMA tuh saya udah sering ke gereja, tapi saya ikut aja. Orang ini ikut, orang ini ikut, tapi saya tidak pernah yang namanya mengalami perjumpaan, karena saya tidak pernah mengundang Yesus secara pribadi dalam hati saya. Dengan mulut saya mengaku, saya belum pernah. Secara pribadi, itu hanya saya dengar pendeta aja kok, dan itu pulang. Nah, ya, saya nggak mengalami secara pribadi. Nah, apakah kabar baik tentang kerajaan Allah, saudara ya? Usaha manusia adalah sia-sia. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, tadinya kerajaan kegelapan, ya, perbuatan baik, pengetahuan agama, ya, itu tidak bisa membawa kita kepada kerajaan Allah. Yang ketiga, saudara, Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan bagi yang percaya. Sekali lagi, bagi yang percaya. Berarti dia sudah percaya dan mengaku dengan mulutnya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. 1 Petrus 3:18. Kita mendapatkan anugerah saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, yang tadinya ini adalah dosa, kegelapan, lalu perbuatan baik, lalu agama, kesalehan, pengetahuan, tidak juga menembus kita kepada kerajaan Allah. Tetapi kerajaan kegelapan, begitu ada salib di tengah-tengahnya dan kita percaya, kita mengaku, itu akan membawa kita kepada kerajaan Allah. Amin. Itu yang bisa membawa kita kepada kerajaan Allah, yaitu Tuhan Yesus adalah satu-satunya kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 3:16 ini sudah tersebar firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya supaya setiap orang yang percaya, sekali lagi yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi setiap ayat firman Tuhan itu saudara jangan kita ikut orang aja dengar, tapi kita harus mengalah. Bagaimana caranya masuk ke dalam kerajaan Allah? Bagaimana caranya saudara? Bu Pendeta, terus caranya bagaimana supaya saya bisa masuk ke dalam kerajaan Allah dan hidup saya dituntut oleh kerajaan Allah? Keadaan semua manusia dalam kegelapan, ya. Tapi kita boleh berjalan bersama karena ada Yesus. Yang pertama, bertobat, akui bahwa kita adalah orang berdosa. Amin.
Yang kedua, buka hati, terima Injil dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Bertobatlah dan percayalah kepada Dia. Itu Markus 1 ayat 15. Hidup yang ditawarkan Kristus. Kita tidak menerima hidup yang kekal karena perbuatan baik, tapi karena anugerah oleh iman saudara kepada Injil kerajaan dan melalui pertobatan saudara. Nah, pada pagi hari ini saudara, sederhana firman Tuhan adalah bicara tentang kita mau mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Amin. Ada banyak agama, ada banyak pengajaran, tetapi tidak membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Karena satu-satunya di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya kita bisa sampai kepada Allah kalau tidak melalui Yesus. Terus saya tak ngerti saudara, ikut-ikut aja gereja, ikut aja. Jadi padahal itu pulang, yang kita pulang sama, itu dia sama, Senin sampai Jumat sampai Sabtu sama gitu kan. Karena di dalam kita ini bukan